Mari kita dalam rangka mensyukuri nikmat ini, kita getarkan kalbu kita, kita tekadkan bahwa kita ridho punya Tuhan hanya satu, yaitu Allah. La ilaha illallah, punya aturan perilaku yang namanya agama dari Allah Subhanahu wa taala, namanya Islam, dan kita ridho dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi kita. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari Saum Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas, Sukamiskin, Arca Manik, Kota Bandung, pagi hari ini dalam keadaan sejuk-sejuk segar di Kota Bandung, ya, masih ada gerimis-gerimis mengundang, ya, dan insya Allah dari Saum Tahfidz ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk senantiasa dalam keadaan yang istiqamah untuk berjamaah membaca Al-Quran, dan tentunya dengan penuh rasa bahagia. Bahagia itu harus dikreasikan, alias harus dibuat sesuatu yang memang akan menjadi bahagia. Jangan nunggu bahagia turun begitu saja, tapi kreasikan. Ada air putih, dikasih teh, dikasih madu, kemudian diminum. Itulah bahagia. Minumnya sambil tersenyum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh yang lihat juga bahagia, Bu, ya. Apalagi ikut minum. Baik Bapak Ibu, di hari ini kita akan lanjutkan bahagia kita dengan membaca surat Az-Zumar. Ya, surat Az-Zumar pagi hari ini kita akan lanjutkan dari mulai ayat ke-48. Ya. Oh, 48 ya. Kemarin online sampai ayat ke-47. Nah, di jalur lewat internet Zoom meeting hadir Kang Ahmad Widyadi bersama keluarga besarnya di Cipamokolan, Saum Tahfidz Al-Quran di dekat Masjid Al-Jabar, ya, daerah Cipamokolan. Kemudian ada Kang Irwan Fikri dari daerah Bojong Soang, Kota Bandung bersama keluarga. Dari Sumedang hadir Teh Elis Yuliati bersama keluarga. Dari Radio Kilait FM Bandung, Kang Indra Gunadi bersama keluarga besar dan kru Radio Kilait, dan dari Tasikmalaya Tanjung Jaya Singaparna Tasikmalaya hadir Kang Agus Jafar Sidik bersama ibunda tercinta dan keluarga. Yang lainnya belum bergabung, dan insya Allah kita akan nantikan kehadiran dari Saum Tahfidz Al-Quran di Cirebon dan juga di Kanoman serta Kasepuhan, serta Saum Tahfidz Al-Quran di Surabaya dan di Jambi, ya. Insya Allah ini lagi menunggu katanya untuk bisa bergabung. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita mulai membaca ayat surat Az-Zumar mulai ayat 48, dan niatkan baca Quran kita ini adalah ibadah. Mohon bimbingan kepada Allah untuk menjadikan diri kita tetap dalam keadaan ikhlas untuk senantiasa membaca dan kita tahu bahwa Al-Quran ini, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi pembacanya akan memberikan syafaat di hari kiamat, dan sebaik-baik kalian, kata Rasul, adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Alhamdulillah. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dah Bapak Ibu ketemu ayat 48
surat ke-39 surat Az-Zumar. Wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيت. قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أو تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساهرين. أو تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساهرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين.
Bala qad آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينزل الله الذين اتقوا بمفاجتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وينزل الله الذين اتقوا بمفاجتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وينزل الله الذين اتقوا بمفاجتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. 13 ayat yang sudah kita baca pagi hari ini dan ada 2 ayat yang dibaca berulang. Yang dibaca berulang yang pertama yaitu karena salah fatal dan yang diulang yang kedua karena memang ayat itu mohon ditandain Bapak Ibu penting untuk ditanamkan ke dalam kolbu kita dari ayat yang terakhir barusan kita baca. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik dan yang benarnya, dan untuk yang salahnya, yang kelirunya, mudah-mudahan dihapuskan kesalahan dan kekeliruan kita, tidak dicatat sebagai dosa, karena kita tahu bahwa kemungkinannya tidak disengaja oleh diri kita masing-masing, ataupun karena disengaja, karena kekurangan ilmu atau karena kondisi yang kurang memungkinkan untuk melafalkan bacaan secara fasih sesuai kaidah fasoha
ilmunya, tajwidnya, ma'rujul huruf, sifatul ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan kita terus diberikan semangat untuk tetap istiqomah berjamaah membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini setelah kita membaca, kita juga ingin memahami secara benar dari yang sudah kita baca. Kita gunakan alat bantu berupa kitab terjemah tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan menambah pemahaman kita, sehingga dari pemahaman yang benar kita akan mendapatkan kesempatan mengamalkan secara benar. Kemudian kita akan menikmati amalan kita, dan pada akhirnya kita akan mampu menyebarluaskan, mensyiarkan Islam melalui bacaan-bacaan Al-Quran dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Mari kita Bapak Ibu, dan alhamdulillah kita sapa dulu, ada yang baru bergabung, Teh Nina ya, bersama keluarga dari Cirebon, kemudian Ibu Hilda dari Cirebon Kasepuhan, dan Ibu Irin dari Cirebon Kanoman, serta siapa ini yang baru masuk lagi? Oh iya, dari Jambi Kang Sidik ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, yuk kita mulai dari ayat 48 surat Az-Zumar, apa yang menjadi terjemah tafsir Ibnu Katsir. Dan jelaslah bagi mereka akibat buruk dari apa yang telah mereka perbuat, dan mereka diliputi oleh pembalasan yang mereka dahulu selalu memperolok-olokkannya. Jadi di hari akhirat itu nanti semua yang mereka lakukan akan kembali kepada mereka masing-masing. Kemudian ke ayat 49-nya, maka apabila manusia ditimpa bahaya, ia menyeru kami, kata Allah. Jadi kalau seandainya dalam bahaya, manusia itu selalu menyebut nama Allah. Baik orang muslim ataupun orang kafir, kalau dalam keadaan bahaya pasti menyebut nama Allah. Mana buktinya? Baik orang muslim ataupun orang kafir, kalau kejedor kepala, yang dibilangnya apa? Gak pernah mereka menyebut nama berhalanya atau yang disembahnya. Tapi nyebutnya itu adalah bu itu adalah Allah. Kalau orang muslim lebih sempurnanya lagi, masya Allah, astagfirullah, innalillah, kan gitu. Tapi kalau yang non muslim ataupun yang semua manusia, baik yang sudah mengerti atau sudah mengerti, apalagi orang Sunda, begitu tiko sewan, Allah iya, pakai Allah iya namanya. Nama Allah, masya Allah. Tapi hati-hati ke nini yang sok geran. Apa itu gegeran Bu Edi? Lata, lata, tentunya. Jadi lamun neng lilis ningali anu aneh, langsung harusnya masya Allah. Ya mantap disebutnya tuh Bu, bobogaan salakina disebut itunya. Ya. Jadi perhatikan, hei hamba-hambaku yang disebut sini bahwa maka apabila manusia ditimpa bahaya, ia akan menyeru kami, alias akan menyebut nama kami. Jadi begitu ya, nama kami kata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita termasuk yang terpilih untuk senantiasa menjadi hamba Allah. Kemudian apabila kami berikan kepadanya nikmat dari kami, kata Allah, si orang-orang itu berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku. Sekarang lagi musim, Pak, Bu, ya, yang pintar nipu, nipu orang, pintar memasukkan sesuatu sehingga orang tertipu, ya, baik nipu kertas ataupun nipu kelakuan, ya. Lagi banyak Bapak Ibu ya, lagi musim, sehingga jadi banyak yang ngariweuhkeun batur ya. Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sungguh orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan itu pula, maka tiadalah berguna bagi mereka apa yang dahulu mereka usahakan.
maka mereka ditimpa oleh akibat buruk dari apa yang mereka usahakan, dan orang-orang yang zalim di antara mereka akan ditimpa akibat buruk dari usahanya, dan mereka tidak dapat melepaskan diri. Dan tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Bapak Ibu termasuk yang beriman? Insya Allah beriman. Jadi bagi orang yang beriman, kejadian itu baik bahaya ataupun nikmat, semuanya itu adalah ujian. Kadang kita menganggap ujian itu kalau kesulitan. Tapi sebenarnya ketika kita dalam keadaan senang, ngahnang, ngahning, ngenah-nyanang, ngenah-nyaning, kan badang, terus namanya siap-siap. Malah diturunkan, Bu. Terus tiistili herang panon nyebutnya segala ayah bro di juru bro di pantau korolo di tengah ima eta mabok punya. Itu dia tetap memanfaatkannya sebagai sesuatu yang ini adalah dari Allah. Lagi kesulitan, Allah lah yang menguji kita. Sedang dalam keadaan kemudahan, Allah lah yang memberikannya kepada kita. Ya, itu bagi orang yang beriman. Jadi bagi orang yang beriman, kesulitan dan kemudahan, kenikmatan dan bahaya, itu semuanya sama. Semuanya dari Allah. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Kalau sudah seperti itu mental kita, alhamdulillah syukuri bahwa itulah nikmat dari Allah. Karena tidak sedikit orang kalau sedang nikmat, hidungnya langsung panjang, Bu, gitu ya, kayak Pinocchio. Ya. Tapi kalau sedang tidak nikmat, sampai ke bawahnya gitu. Nah itulah. Kalau jalan kakinya juga kalau sedang nikmat, wah jalan kakinya ya gagah. Tapi kalau sedang tidak nikmat, nah itulah. Jadi Bapak Ibu salah satu resep bisa awet kolot, lain awet muda Bu ya. Awet kolot adalah melihat dunia ini semuanya Allah. Melihat yang baik, Masya Allah. Melihat yang luar biasa, subhanallah. Melihat sebuah kejadian yang mengakibatkan kita kaget, Masya Allah. Melihat sesuatu yang menimbulkan kita rada sedih, innalillahi. Melihat sesuatu yang merasa kita bahwa kita itu melanggar, astagfirullah. Itu Bapak Ibu ya. Bagaimana kalau kita ingin mengerjakan sesuatu dan kita merasa tidak punya kemampuan? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau kita benar-benar dalam keadaan yang ya Allah, tidak ada yang bisa menolong aku, tidak ada yang bisa memberikan sesuatu kepada aku, maka aku hanya berserah diri kepadamu, maka katakanlah, belum nalilah ya apa tempatnya? Tak kudu make awalan wae Bu. Maksudnya hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi genah merenah manina hidup ya. Tapi lamun sagala humandeuar alah aduh ya riuh eta mah Bu nya. Cita-cita enggak tercapai, badan rusak. Nah, itulah ya ambek nyedek tenaga midek tungtungna gitu Bapak Ibu ya. Besar pasak daripada pasir. Iya, besaran pasaknya daripada tihangnya. Kira-kira gimana Pak Dede? Ngagebruk ya. Lanjut. Katakanlah, hei hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Siapa Bapak Ibu hamba yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri? Kita termasuk nggak? Nukumaha. Nubedeka hayang tapi eueuh kemampuan. Nah, eta teh disebut di sini yang melampaui batas. Kemampuan orang hanya ngangkat 10 kg, ada yang 20 kg karena di depan Pak Dede. Wah, bisa gitu punya. Jangan, biasa aja. Mau di depan gubernur, mau di depan wali kota, depan RT, depan RW, biasa. Ya, kalemnya. Mau depan gelis, depan gelis, disebut goreng, depan gelis. Nah, sama. Ibu depan yang ganteng, yang ganteng, yang kaset, biasa aja. Di depan kamera atau tidak di depan kamera, biasa aja. Karena ini langsung beda punya, ini, air tahun kamera mah, ini dahar oke Bu, sebelah itu, sebelah dia punya. Tapi pas di kamera, kayak aku cenah abdi dileraskeun heula. Gitunya si padahal naonan Bu ya. Itulah orang yang tidak
beriman. Jadi Bapak Ibu kalau pengen tahu tidak beriman, ketika ada orang lain dengan tidak ada orang lain beda, itulah tidak beriman. Iman yang beriman neraka. Nah, itulah yang disebut ria. Kalau ada orang dengan tidak ada orang, Pak Teguh, itu kita itu beda, itu berarti mana nate tidak beriman atau imannya lagi turun. Ya, banyak yang ria. Ya, Bapak Ibu perhatikan, ini kejadian pada diri kita masing-masing. Sekali lagi, katakanlah, hei hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun dan lagi maha penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Allah dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya. Supaya jangan ada yang mengatakan, amat besar penyelesaianku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, sedang aku sungguh termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Atau supaya jangan ada yang berkata, kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Ini penyesalan orang-orang yang sudah dalam keadaan tidak berdaya, sudah berada di alam yang tidak mampu memperbaiki lagi kualitas hidup manusia, alias sudah di alam yang mati. Atau supaya jangan ada yang berkata ketika ia melihat azab, kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik. Kira-kira Bapak Ibu lamun geus nepi ka alam barja, geus digoto, geus dikubur, mau ngomong begini nggak Bu? Ingat udah can ngalaman Ibu ya. Makanya sekarang mumpung belum mati, yuk kita ubah mindset kita bahwa segala sesuatu dari Allah dan hanya kepada Allah lah kita akan memohon pertolongan. Gitu ya. Kemudian ayat ke-59-nya, bukan demikian, sebenarnya telah datang keterangan-keterangan atau penjelasan-penjelasanku kata Allah kepadamu, lalu kamu mendustakannya, bohong ya, dan menyombongkan diri, dan kamu termasuk orang-orang yang kafir. Jadi kalau ada orang yang berbohong, membohongi diri, membohongkan perintah Allah, menutupi dari hidayah dan menutupi dari keterangan-keterangan yang diberikan Allah, itulah yang disebut orang-orang kafir. Meskipun bisa jadi KTP-nya Muslim, ya. Jadi jangan ngamuk Bu kalau ada yang kepada kita nyebut kafir, biasa aja. Mari kita cek dalam diri kita. Sekarang itu lagi musim orang protes karena orang yang non Muslim disebut kafir. Protes, kenapa disebut kafir? Ya ini saya naon Bu. Ya, yang disebut suluh, mau disebut kayu bakar, kan gitu, mau disebut alhab, kan gitu ya. PKW protes maku masia, ibu ya. Tahu nggak artinya buku masia? Terserah Allah gitu. Bahasa Al-Qur'annya lakum dinukum waliyadin. Itu teh bahasa keren mah Pak Dede, terserah Allah masia punya. Ya. Dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, makanya mukanya menjadi hitam. Hati-hati Bapak Ibu, coba bercermin mukanya Bapak Ibu hitam enggak? Kalau muka Ibu Bapak hitam, gampang Bu, tertawa yang nyengir. Pasti putih giginya. Ya. Kecuali lu giginya pakai behel. Ya. Makanya mukanya akan menjadi hitam. Bukankah di dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Dan janganlah dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak akan disentuh oleh azab neraka dan tidak pula mereka berduka cita. Ini yang kita baca berulang-ulang 3 kali. Mari kita lihat. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak akan disentuh oleh api neraka dan tidak pula mereka berduka cita. Artinya bahagia, tidak akan tersentuh api neraka, dan mereka itu akibat ketakwaannya selama berada di dunia. Yuk
kita niatkan dalam diri kita untuk senantiasa bertakwa. Dan kita senantiasa ketakwaan ini kita tebar kepada orang lain, terutama keluarga kita, ahli-ahli kita. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Nah, dirimu dulu dan keluargamu dari api neraka. Yang aman dari api neraka siapa? Orang yang bertakwa. Ya, jangan lupa, orang bertakwa itu adalah kualitas utama manusia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Alhamdulillah. Sudah selesai kita baca sampai ayat ke-61. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah dari bacaan yang kita baca, baik terjemahnya ataupun bacaan Al-Qur'annya, dan kita diberikan kesempatan untuk mampu memilih dan memilah mana baik mana benar dan mampu mengamalkannya secara benar sampai kita mendapatkan rasa nikmat dari kita mengamalkan Al-Quran dan kemudian kita sebarkan kepada orang lain. Cara menyebarkan